Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku, selamat siang yang nontonnya siang, selamat malam yang nontonnya malam ya. Kali ini Gadget Play ingin update handphone dari jebolan Cina yang lagi naik daun banget, yaitu ada Infinix ya. Yang pertama kita akan mulai dari produk Infinix Smart 4 yang kurang lebih launching pada bulan Oktober di tahun 2019 kemarin ya. Dengan budget yang sangat murah meriah, Infinix Smart 4 ini dibekali dengan spek yang lumayan garang juga, yaitu menggunakan layar 6,6 HD plus water drop ya. Ini cukup besar banget layar ukuran segini dengan harga 1 jutaan dengan dukungan resolusi 720 x 1600. Juga didukung dengan konfigurasi RAM 2 GB dengan dukungan internal storage-nya 32 GB. Berbicara masalah kamera, nggak usah khawatir karena di Infinix Smart 4 ini untuk kamera depannya udah didukung dengan 5 MP dan kamera belakangnya ada 8+2 MP. Nah, masalah dapur pacu ini cocok banget nih buat kalian yang pecinta gaming ataupun sosial media ya. Nah, dengan kesetiaannya smartphone ini, Infinix mengusung dengan MediaTek 6761 dengan kecepatan 2,0 GHz dan juga dikolaborasikan dengan versi Android 9 plus kapasitas baterai yang sangat jumbo yaitu 4000 mAh. Nah, bagaimana menurut kalian untuk Smart 4 ini masih banyak yang menggunakan di tahun ini? Yuk kita update menuju ke Smart 5 yang paling terbaru yang launching di bulan Agustus 2020. Ngomongin masalah generasi, di Smart 5 ini juga untuk spesifikasinya lumayan cakep ya di tahun ini. Karena untuk ukuran layarnya sendiri kurang lebih sama dengan Smart 4 yaitu 6,6 HD plus water drop dengan dukungan resolusi 720 x 1600. Masalah RAM-nya juga masih sama yaitu 2 GB dengan dukungan internal storage 32 GB. Namun istimewanya di Smart 5 ini ada yang varian RAM 3 GB. Dengan dukungan internal storage-nya 64 GB. Itu pun masih bisa di-up sampai 120 GB. Cocok banget buat kalian yang memang butuh penyimpanan besar ya. Ya bisa langsung update ke Smart 5. Masalah kamera nggak usah khawatir karena resolusinya lebih tinggi dibandingkan dengan generasinya Smart 4, yaitu kamera depannya 8 MP dan kamera belakangnya 13 MP plus 8 MP plus VGA. Jadi sudah didukung dengan triple kamera. Bahkan untuk resolusi videonya pun kalian bisa dapetin di resolusi 1080 x 30 fps. Nah, belum bisa 60 fps ya. Jadi yang harga 1 jutaan ini udah worth it banget. Masalah dapur pacu nggak usah khawatir. Untuk dapur pacunya sendiri yaitu MediaTek 6761 atau Helio A20 dengan kolaborasi Android versi 10. Kapasitas baterainya sangat-sangat jumbo dibandingkan dengan Smart 4 yaitu 5000 mAh. Nah, biar lebih update kita akan menuju ke Hot 8 ya. Ini kurang lebih di bulan September udah launching ya di Hot 8-nya, yaitu bagaimana spesifikasinya, apakah lebih baik dibandingkan dengan Smart 4 atau Smart 5. Ini dia. Kurang lebih sudah menggunakan ukuran layar 6,6 HD plus drop not screen ya. Jadi beda lagi dengan layar Smart 4 atau Smart 5. Untuk resolusinya yaitu 720 x 1600 yang udah menggunakan dukungan konfigurasi RAM 4 GB dengan dukungan internal storage 64 GB. Masih sama, masih bisa di-up dengan memori eksternal sampai 128 GB. Masalah kamera ini resolusinya nggak main-main karena kamera depannya sudah didukung dengan 8 MP dan triple kamera bagian belakangnya yaitu 13 MP plus 2 MP plus VGA. Nah, masalah dapur pacu ini lumayan garang ya guys, karena lebih baik dibandingkan dengan Smart 4 atau Smart 5, yaitu MediaTek 6762 dengan dikolaborasikan versi Android 9 dan didukung juga dengan kapasitas baterai yang masih sama dengan Smart 5 yaitu 5000 mAh. Nah, biar lebih update lagi kita akan melangkah ke Hot 9 Play yang kurang lebih launching di bulan April 2020. Bagaimana spesifikasinya? Ini dia. Hot 9 ini sudah didukung dengan ukuran layar yang sangat-sangat jumbo yaitu 6,82 HD Cinematic Display dengan resolusi 720 x 1640 dengan dukungan RAM 2 GB dengan dukungan internal storage 32 GB. Masalah kamera juga masih didukung dengan kamera depan 8 MP, kamera belakangnya 13+2 MP.
Masalah dapur pacu kurang lebih masih sama dengan Smart 4, yaitu 6761 dengan kolaborasi Android 10. Nah, kapasitas baterainya nih guys yang ada perkembangan dari generasi ke generasi, yaitu berkapasitas 6000 mAh, juga sudah didukung dengan sensor giroskop. Jadi mantap banget buat pecinta gaming nih ya. Khususnya buat anak-anak muda, giroskop biasanya dicari. Meskipun di harga 1 jutaan biasanya masih nge-lag dikit. Tapi ini sudah lumayan banget dan mumpuni banget ketika gunakan di tahun 2021. Lalu kita lanjut update ke Note 7 ya, Infinix Note 7 yang kurang lebih launching di bulan April 2020. Yang spesifikasinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah jenis layar terbaru di tahun ini ya, karena menggunakan Infinity O dengan dukungan resolusi 720x1640. Nah, untuk RAM-nya sendiri ini banyak banget, ada 3 varian, yaitu RAM 6GB dengan internal storage 128GB. Ada juga yang varian RAM 4GB dengan dukungan internal storage-nya 64GB, dan juga ada yang terakhir RAM 4 dan dukungan internal storage-nya 128GB. Nah, kamera depannya ini cocok banget buat kalian pecinta selfie karena resolusinya ini tinggi banget, yaitu 16 megapiksel dengan dukungan kamera belakang 48 megapiksel plus 2 megapiksel plus 2 megapiksel dan juga 2 megapiksel atau dinamakan AI quad kamera ya guys. Nah, masalah dapur pacu ini yang penting banget ya guys. Sepertinya Infinix setia banget menggunakan MediaTek, tapi untuk seri ini kurang lebih ini cocok banget buat pecinta gaming karena ini Helio-nya tuh seri G. Nah, MediaTek Helio G70 dengan dukungan 12 nanometer yang dikolaborasikan dengan versi Android 10. Ini mantep banget di tahun ini kalau kalian gunakan buat jangka panjang ataupun buat main gaming-gaming seperti Mobile Legends, PUBG Mobile ataupun Free Fire ya. Apalagi dengan dukungan kapasitas baterai yang sangat-sangat jumbo, yaitu 5000 mAh. Wow, nggak ada minus-minusnya ya guys. Langsung aja yuk kita update ke seri selanjutnya, ada Note 8 yang kurang lebih launching pada bulan Oktober lalu. Ya, spesifikasinya kurang lebih seperti ini. Note 8 ini sudah didukung dengan ukuran layar yang sangat besar ya, kurang lebih sama dengan Note 7 yaitu 6,95 inci dengan resolusi 720x1640. Apalagi dengan RAM-nya yang sangat jumbo yaitu 6GB dengan dukungan internal storage 64GB. Ada juga yang varian 6GB dengan dukungan internal storage 128GB. Nah, untuk kamera depannya ini ada 2 kamera sekaligus ya, yaitu dengan resolusi 16 megapiksel plus 2 megapiksel. Nah, kalau kamera belakangnya ini resolusinya tinggi banget ya, mirip banget dengan handphone flagship ya di harga 5 jutaan, yaitu menggunakan 64 megapiksel plus 2 megapiksel plus 2 megapiksel plus 2 megapiksel. Nah, dapur pacunya bagaimana? Apakah worth it juga di tahun 2021 ini? Master dapur pacu masih setia banget dengan Helio G ya. Nah, Infinix Note 8 ini sudah didukung dengan dapur pacu MediaTek Helio G80 dengan dukungan 12 nanometer yang dikolaborasikan dengan Android 10. Kapasitas baterainya bagaimana? Kapasitas baterainya besar banget ya guys. Ada perkembangan sedikit yaitu 5200 mAh dengan dukungan pengecasan 10 watt. Masalah sensornya nggak usah khawatir. Untuk Note 8 ini sudah ada sensor giroskopnya. Jadi buat kalian yang pecinta gaming ini pasti dinanti-nanti banget dan sangat dicari-cari banget ya, karena barangnya juga sedikit langka ya di online ataupun di offline. Kalian cari aja di toko online lebih banyak kayaknya daripada di offline ya. Yuk kita lanjut ke generasi selanjutnya, ada Hot 10. Di produk Hot 10 ini spesifikasinya kurang lebih mantep banget ya guys, yang di launching pada bulan September 2020 lalu, yang menggunakan ukuran layar 6,78 IPS LCD dengan dukungan resolusi 720x1640 pixel ya. Untuk kapasitas RAM-nya sendiri yaitu ada 4 varian, yaitu 3GB dengan dukungan internal storage 64GB, ada juga yang 4GB dengan dukungan internal storage 64GB, dan ada juga yang 4GB dengan dukungan internal storage 128GB, dan yang terakhir ada 6GB dengan dukungan internal storage 128GB. Mantap banget, disesuaikan aja dengan budget yang kalian inginkan ya guys. Terus untuk kameranya bagaimana ya guys? Nah, kameranya ini mantep banget loh guys. Untuk kamera depannya 8 megapiksel. Terus dukungan kamera belakangnya itu ada 16 megapiksel plus 2 megapiksel plus 2 megapiksel, dan terakhir ada VGA. Nah, untuk dapur pacunya ini nggak main-main lagi karena MediaTek masih setia banget dengan Infinix ya. Nah,
MediaTek Helio G70 dengan dikolaborasikan Android versi 10 ini mampu banget jalanin game-game di kelas menengah ya guys. Apalagi dengan dukungan kapasitas baterai 5200 mAh, ini mampu menjalani aktivitas seharian tanpa ngecas. Cocok banget buat kalian yang sibuk banget ya, pekerja keras ataupun pemain gaming yang nggak begitu maniak banget. Ini kita rekomendasikan banget di tahun 2021 ini. Mungkin hanya itu aja rekomendasi dari Gadget Play yang bisa kita update untuk produk Infinix di tahun 2021. Semoga bermanfaat bagi kalian yang pecinta Infinix. Silahkan aja dipilih sesuai dengan kemampuan dan budget yang kalian miliki guys. See you, goodbye, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.